Suaranya lebih tak? Suaranya lebih tak, Tin? Halo Martin, Tin? Iya. Coba. Kerja om. Hah? Lebih tak? Masuk. Masuk kan? Iya. Pas setengah 9 ya, kamu setengah 10. Setengah 10 mau gue wis 10. Ten anu kayaknya dicoba di sini. Mik ini. Mik. Baik. Iya. Kalau nunggu itu ngerti mana? Kan itu mengko nggak mau nyalur kampanye itu kan loro ya anggarkan ini apa nyalur video kampanye angka loro besar jadi kesini apa itu nih akan video kampanye Ini kurang cerah kan? Kurang cerah. Justru apa guys? Yes ya, bet. Sekejap. Depan dulu. Sama sekarang lah ya. Ya kamu kamarnya nomor loro. Iya. Yang di. Nomor loro. Tetangga dulu. Nek wis langsung paten. Awal pencet loro kali. Iya. Ayo kalau lepas. Kameranya di. Hah? Enggak, udah. Ibu yang deketin aja Bu, sana sebelah kanan sana. Nanti ora pas tolong bisa keringe share rek. Nah, bisa nang bisa. 19:09 action ya. 9 sih. 826. Rekan-rekannya kan aku bertamu lagi loh. Jajal om, jago ngap nang di jajal. Kenara. Oh, nang. Jelas. Jelas. Kamera. Di mundur mana? Kemundur. Ya, pas. Pas. Dapat 30 ya? Belum menit maning. Berapa? Belum menit. Hampir ya. 27. Menurut mana yang ngopi? Kopi dulu om. Bu, mana Bu? Kamu santai iki kok mertamu kok. Tapi ya jangan ngerokok lain. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Anak apa rokok mas? Ada. Kalau ada rokok malah beneran kalian itu. Kamu santai Bu, jadi gawe angel urip. Acaranya Judul lagi ngendong nang omahe Pak Nanang. ngendong ke dolan bahasa apa nih mas?
Den, aku nih. 2 menit. 2 menit lagi. Iya. Oh, gede pindangan lah. Oh, dia nunggu kampanye. Oh, kalau. Kan niki lagi niki. Sebenarnya kali niki yang biasa nang lagi. Berapa menit lagi? 2 menit. Pesan bayar mas? Iyalah. Iya, saya tahu. Jadi gawe angel. Iya. Uripe. Pesan bayar lah. Iya. Kalau nggak pengenalannya, kalau nggak bahasa Indonesia seru apa? 1 menit maning ya. Iya. Senang mbak itu. Coba kan komplain. Wiwit sedang. Akhirnya, samping bayar. Masih 0 banget. 0 banget masih ben orangnya. Di samping ya. 08 21 ya. 0821 3849 Samping nanti bagi semua ya. Jadi, sar-sar semua. Den? Ya, pas. Kasih ya. 9. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah melu ngendong Pak. Ya, pengen dolan nang ada calon nih. Ya, priwe kabare Pak? Ya, Sehat. sehat alhamdulillah. Sehat kabeh ya. Jadi mau terus kampanye ya mau ya. Iya. Kepriwe kampanyenya Pak? Ya, Lancar. Lancar alhamdulillah. Muter sekolah gitu. Enggak ada halangan ya. Alhamdulillah lancar. Aman semuanya ya. Aman. Udah ini mau iki lho mboten tak kerja dadi mboten saged temut kampanye lah. Ini mau telepon apa? Nggih. Tapi niki ada napa? Wow si onten tinggalan video kampanye. Ya. Untuk teman-teman ya yang berada di Desa Sorte Kidul ini, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. Semua warga Sorte Kidul, di malam hari ini adalah malam pertama kali, malam perdana dari kita mengadakan kunjungan ke calon-calon kades yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa besok tanggal 15 Desember. Kita ingin tahu bagaimana dan program-program apa aja atau selain memperkenalkan diri lah, selain perkenalan dari calon pada warga desa Sokarjo Kidul. Dan kita dari Pelangi dan Production tadi sudah bekerjasama dengan panitia sudah mempunyai file video rekaman pada saat kampanye dari pagi sampai siang tadi untuk calon nomor 3 yaitu Pak Endang ya, Pak Endang Mardiana. Ya, untuk yang tadi mungkin kerja atau sekolah belum sempat melihat kegiatan kampanye dari pagi sampai siang tadi, ya saat ini kita akan putarkan kembali. Silakan. Yang belum mengenal saya, Yang benar, ini lagi nomor kamu lagi. Dan Pak musiknya itu semua nih.
bos. Ayo mari kita hidup semua ibu-ibu. Bisa berdiri, kita bergoyang, tinggalkan kita terlalu pada pagi ya bu. Kepala desa tidak boleh sombong. Kepala desa tidak boleh membeda-bedakan. Semua adalah masyarakat desa Sokaraja Kidul. Insya Allah Bapak-Bapak Ibu, niat kulo, niat ibadah, niat mengabdi kalian masyarakat, tapi kulo nyuwun tulung umpami Gusti Allah Subhanahu wa taala niku ijabahi kula dados kula nyuwun dukungane supaya visi misi saya dapat tercapai. Tanpa dukungan masyarakat, tanpa dukungan RT, RW dan BPD, visi misi saya mustahil bisa dicapai. Jadi saya tidak bisa sendirian jika Allah menghendaki saya menjadi kepala desa. Makatan ya ibu-ibu sama bapak, jadi sepindah malih kepala desa bukan untuk gagah-gagahan. Saya kira Bapak Ali Sukoto setuju, karena kepala desa adalah jabatan amanah, jabatan ibadah. Sekarang kita berada di lokasi terakhir untuk kampanye calon nomor 3, yaitu di sekitar RT 4 RW 3 Desa Sokaraja Kidul. Dan di sini sebentar lagi calon nomor 3 akan datang, dan itu udah ada persiapan-persiapan yang sebentar lagi akan diadakan kampanye untuk calon nomor 3, yaitu Pak Endang Mardian atau Nanang. Salam tidak jari,
ya Bu. 5-5-nya putra terbaik Soekarno Kidul semua ya. Kalau ya apa Bu, tinggalnya juga calonnya ya Bu. Tapi jangan lupa ya Bu, yang nomor berapa Bu? Yang hadir di sini lagi kampanye nomor berapa Bu? Iya. Nah kalau personilnya juga cewek sering cantik-cantik ya Bu ya. Monggo Bu, merapat Bu. Saya berdiri, silakan Bu. Iya Bu, kalau duduk enak nyantai-nyantai sambil mendengarkan. Tentunya ibu-ibu pengen tahu ya, kalau nomor urut 3 itu siapa ya? Nah, nanti bisa berkenalan langsung dengan beliau kalau beliau hadir di sini. Dan akan menyampaikan visi-misinya ya Bu, untuk membawa desa kita, terutama desa Soekarno Kidul yang lebih baik lagi. Insya Allah amanah ya Bu. Mbaknya sehat ya Mbak? Bisa hadir di sana Mbak? Iya. Terima kasih. Mudah-mudahan yang hadir pada pagi ini diparingi sehat, panjang umur, murah rezekinya. Pengen tahu ya Bu, calon nomor 3 calonnya siapa? Putra terbaik Soekarno Kidul yaitu Bapak Endang Mardiana. Kebetulan beliau sudah berdiri di sana ya. Bukan apa boten Bu? Oh. Iya. Di sini ada bapak-bapak kita juga yang kompak datang di sini ya Bu. Jadi Ibu bapak-bapak semua bisa langsung bertanya kepada beliau. Sama-sama Bu Dewi. Ayo. Hah? Oh iya, pelangnya manis kayak saya ya Bu. Iya. Ayo monggo. Ayo berapa Bu? Yang mau bergoyang silakan di depan sama saya. Ayo monggo. Bersama calon kepala desa. Monggo. Ayo monggo. Banyak kepala sakit bangga ya. Siapa coba? Jangan dipikir, ayo happy happy kita jaga, kanan kiri, putar-putar. Ayo Bapak Ibu, yang bersama calon kepala desa Bu, dapat lagi. Jangan menikmati ya Bu ya. Monggo. Iya, saya mau makan dapat lagi ya Bu ya. Iya, ini. Ayo Mbak, monggo. Ayo mengerti, silahkan bergerak makan ibunya untuk berolahraga pagi ya. Iya. Bangnya semangat makan ya Bang. Sehat-sehat. Kalau kamu sendiri, kamu jangan sedih. Kalau makan tinggi, jangan dipikirin. Kita happy-happy, kita jalan. Ayo kita goyang 3 jari, biar kita happy, goyang sampai pagi. Ayo kita goyang 3 jari, biar kita happy, goyang sampai pagi. Ayo ibu yang mau berjualan bersama calon kepala desa Bu, silakan merapat Bu. Banyak ada di sana. Monggo. Menunggu kedua orang tua saya, dan saya akan melanjutkan perjuangan almarhum, perjuangan beliau yang belum selesai, yaitu meningkatkan, menggali penghasilan asli desa. Jadi desa Soekarno Kidul kaya raya bapak-bapak, ibu-ibu, cuman pengolahannya memang belum maksimal. Jadi insya Allah jika Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan saya menjadi kepala desa Soekarno Kidul, insya Allah saya akan mengabdi dan berbakti
kepada masyarakat desa Sukarejekidul, termasuk kepada saya, kepada masyarakat Sukarejekidul dengan mengabdi dengan salah Bapak-Bapak Ibu-Ibu, saya akan menjalankan amanah masyarakat. Insya Allah Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Kenapa saya visi misi saya meningkatkan menggali PAD, karena PAD ini adalah penghasilan asli desa. Itu yang harus ditingkatkan, karena PAD ini ada di dalam anggaran belanja desa, dan itu bisa dialokasikan membantu dana desa dan anggaran alokasi dana desa. Jadi jika PAD kita tinggi, jika PAD kita maksimal, insya Allah akan menuju masyarakat desa Sukarejekidul menuju lebih baik dan lebih sejahtera. Jadi, tapi visi misi saya tidak akan berjalan jikalau masyarakat, RT, RW, BPD dan perangkat desa lainnya tidak mendukung saya. Saya butuh masyarakat untuk menjalankan visi misi saya. Rata. Oh, mau jilat istilahnya. Mudah kono lah. Tambahan ada 4, sana sini ada 6. Foto-fotonya mau kan ngerti kan kalau harus kan ngerti ini kan di kelihatan ya siapa ngelutin lanjut. ya tadi mungkin Bapak Ibu semua, Mbak-mbak, Mas-mas sudah melihat ya suasana kampanye calon urut nomor 3 Pak Endang Mardiana yang tadi dilaksanakan dari jam 7 pagi Pak ini. Jam 7 pagi. Ya, jam 7 pagi sampai jam 11, setengah 11. setengah 11 ya. Dan selama kampanye ini aman, tertib, tidak terjadi apa-apa, dan semoga sampai nanti pilihan seperti itu. Ya, kemudian untuk selanjutnya ini untuk kita lebih mengenal lebih jauh profil sosok dari Pak Endang Mardiana. Silahkan nanti Pak Endang mungkin sekitar 15 menit lah menceritakan mungkin dari awal keluarga, pendidikan, mungkin ada pengalaman apa aja yang pernah diperoleh, kemudian juga nanti bisa mungkin program atau mungkin visi-visinya langsung ke kamera aja Pak. Terima kasih. Saya akan memperkenalkan diri, nama saya Endang Mardiana. Saya dibesarkan oleh kedua orang tua saya. Ibu saya adalah Ibu Pariem dan bapak saya adalah Bapak Raku. Ibu Pariem juga termasuk salah satu mantan kepala desa Sukarejekidul. Pendidikan saya terakhir adalah S1 Sarjana Hukum Atmajaya Yogyakarta. Sebenarnya memang kalau melihat terakhir ini saya memang tinggal di Jakarta. Cuman di desa Sukarejekidul ini saya dari kelas 3 SD, dari tahun 85 kurang lebihnya saya masuk desa Sukarejekidul. Jadi sampai dengan kuliah saya masih tinggal di desa Sukarejekidul di RT 02 RW 02. Aktivitas saya pada saat saya sekolah mengikuti kegiatan Karang Taruna yang ada di desa Sukarejekidul. Karang Taruna Kusuma Yuda 2 desa Sukarejekidul pada tahun sekitar 1990-an ketika ibu saya menjabat sebagai kepala desa Sukarejekidul. Jadi sebenarnya bukan hal asing buat saya
di desa Sokaraja Kidul. Bagi yang seangkatan saya atau lettingan saya itu sudah tahu sepak terjang saya ataupun kegiatan saya pada saat di desa Sokaraja Kidul, yaitu kegiatan Karang Taruna. Jadi sebenarnya walaupun saya tinggal di Jakarta kurang lebih 6 tahun, cuman saya sudah tidak asing lagi untuk di desa Sokaraja Kidul. Jadi saya pulang dari Jakarta bukan hanya untuk tujuan mencalonkan diri sebagai kepala desa. Saya memang sengaja pulang kampung mau berwira swasta, mau bisnis lah, kecil-kecilan, usaha sendiri di kampung di desa Sokaraja Kidul bersama istri saya. Dan istri saya bernama Sukmawati, berasal dari Nganjuk, Jawa Timur. Itulah profil saya, sudah saya sampaikan mengenai visi dan misi saya mencalonkan diri sebagai calon kepala desa adalah menggali dan meningkatkan PAD untuk kesejahteraan masyarakat desa Sokaraja Kidul. Sebenarnya sederhana visi misi itu, asal ada niat, asal ada sinergi antara masyarakat desa Sokaraja Kidul, RT, RW, BPD, dan perangkat desa. Jadi visi misi ini cukup sederhana sebenarnya, tidak kalau dilihat gampang tapi juga susah. Gampangnya karena sudah ada di depan mata, tinggal dikelola. Susahnya kalau tidak ada sinergi. Visi misi ini jika tidak ada sinergi tidak akan mungkin jalan. Jadi kalau masing-masing mempunyai kepentingan, itu tidak akan jalan visi misi ini. Jadi singkirkan dulu kepentingan pribadi, kita utamakan kepentingan untuk masyarakat, karena kepentingan masyarakat lebih penting daripada kepentingan pribadi. Dan seterusnya adalah kepala desa ini sebagai motor, sebenarnya sebagai motor dari visi misi ataupun program yang ada di desa Sokaraja Kidul. Jika motornya rusak ya nggak akan bisa jalan. Yang jelas kepala desa intinya adalah pelayan masyarakat. Jika kepala desa tidak bisa menjadi pelayan masyarakat yang baik dan tidak bisa mengayomi, dan niat hanya untuk kepentingan pribadi, itu tidak akan jalan. Kepala desa juga bukan hal yang untuk gagah-gagahan, karena kepala desa mengemban amanah masyarakat. Ya insya Allah niat saya, jika saya terpilih atas ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah niat saya niat ibadah, niat mengabdi kepada masyarakat, niat mengayomi masyarakat. Jadi visi misi ini harus dilandasi dengan niat ibadah dan niat mengabdi kepada masyarakat, dan tidak mementingkan kepentingan pribadi. Karena kebanyakan yang ditonjolkan adalah kepentingan pribadi. Jadi dalam menjalankan amanah dari masyarakat tidak akan jalan kalau kepentingan pribadinya masih lebih besar. Makanya kepala desa itu bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk wah-wahan. Kepala desa itu cukup berat tanggung jawabnya karena amanah dari masyarakat. Kalau tidak bisa mengemban amanah, saya yakin tidak akan bisa menjadi kepala desa yang baik, kepala desa yang amanah. Insya Allah
dengan niat ibadah, dengan niat lillahi ta'ala. Jika saya terpilih karena ridho dari Allah, saya akan menjalankan itu dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan amanah dari masyarakat, akan mengayomi, akan menampung aspirasi yang ada di masyarakat desa Sokaraja itu. Demikian apa yang saya sampaikan ini tidak saya buat-buat, memang betul-betul niat dari nurani saya untuk mengabdi, untuk beribadah dengan mengabdi kepada masyarakat desa Sokaraja itu. Insya Allah amanah, insya Allah diridhoi sama Allah dalam menjalankan visi misi saya. Jadi ketika saya jadi, saya minta tolong kepada masyarakat, tolong saya dibantu, kepada BPD juga tolong saya dibantu, kepada perangkat desa juga tolong saya dibantu untuk bisa bersinergi bersama-sama dengan masyarakat, tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk menjalankan visi misi saya, karena saya tidak bisa sendiri. Terima kasih, mohon doa restunya, mohon dukungannya supaya Allah meridhoi, Allah mengizinkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul membimbing saya untuk menjalankan visi misi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita semua sudah menyimak ya, menjadi lebih tahu sosok profil dari calon kades itu nomor 3 ini, Pak Endang Mardiana. Ya, jadi Pak Endang ini memang sudah tidak asing ya di warga, mungkin yang sudah lama menetap di sini ya, puluhan tahun ada di sini, mungkin sudah tahu lah dengan sosok Endang Mardiana ini, dan juga dengan profil ibunya ya, yang dulu adalah juga kepala desa Sokaraja dulu, yang dikenal dengan Bu Rakum ya, atau Bu Pariem Bu Rakum ya, gitu. Itulah ibu dari Pak Endang Mardiana ini ya. Kemudian untuk selanjutnya acara ini adalah sifatnya formal ya, ini enggak, istilahnya enggak formal, tapi acara nyantai. Jadi istilahnya kita nanti mengusilah yang sebelum kita ngobrol-ngobrol lah lebih lanjut ya, silahkan buat warga Sokaraja Kidul yang akan mendukung Pak Endang Mardiana ini, nanti jangan lupa ya, sekali lagi tanggal 15 Desember berbondong-bondong datang ke TPS ke lapangan Sriwijaya menggunakan hak pilihnya, dan silakan yang menjadi mungkin dengan apa namanya kader atau simpatisan atau mungkin dengan profil dengan Pak Endang Mardiana ini, silahkan nanti menggunakan hak pilihnya seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ini ya, ini kita sudah mencatat beberapa hal ya, ini yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Endang Mardiana. Tapi mungkin sebelumnya ini mungkin biar lebih tahu juga, ini di samping ini istri ya, dari dari Pak Endang Mardiana ya. Jadi mungkin ibu mau mengenalkan diri saja dulu, Bu. Monggo, Bu. Kasih waktu 5 menit, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukmawati, istrinya Pak Endang Mardiana. Saya sepenuhnya mendukung suami saya. Kalau kita coba, aslinya mana, Bu? Saya Jawa Timur. Jawa Timur ya? Nganjuk. Oh, Nganjuk. Daerah Nganjuk ya. Ya. Untuk Pak Endang Mardiana ini sarjana hukum ya, Pak ya? Iya. SH ya? Iya. Tapi juga wira swasta juga ya, Pak ya? Iya. Sudah 5 bulan, 4 bulan itu ya. Saya keluar dari pekerjaan, saya membangun investigasi wira swasta dari nol, itu mengenai renovasi, terus interior. Jadi lagi merintis itu sebenarnya di Jakarta. Cuman ketika saya sebenarnya
niat mencalonkan itu sebenarnya sudah sejak lama, cuman kan saya tidak saya ceritakan, tidak saya sebarluaskan, karena percuma kalau saya sebarluaskan terus saya tidak jadi. Jadi tidak jadi mencalonkan. Jadi saya pendam dulu, ketika ada kesempatan baru saya langsung mendaftar. Jadi kesannya memang mendadak. Itu seperti itu. Ya, informasi aja Pak Endang Mardhani yang terakhir Pak ya. Terakhir mendaftar ya ini ya. Ya, saya mendaftar pada tanggal 25. Ya, 25 hari penutupan tanggal 29. Dan genap ya 5 orang calon kades dengan Pak Endang Mardhani yang mendaftar. Jadi di sana sebelumnya bisa kayak kontraktor ya bukan ya? Pak Ya, semacam itulah. renovasi rumah ya, gitu kan renovasi. ya. Kalau kontraktor itu. Ya semoga sih nanti niatnya Pak Endang ini bisa terkabul ya, bisa tercapai dengan dukungan dari Bapak Ibu semua, para kader simpatisan dari Pak Endang ini. Dan untuk mungkin lebih lanjut, mungkin kalau misalkan udah jadi kepala desa ya bisa kan udah tahu apa renovasi kan udah tahu ilmunya istilahnya ya, ilmu bangun lah. Ya, insya Allah. Nanti kan bisa bangun Insya Allah. mungkin pemukiman atau mungkin dari daerah sini yang mungkin masih banyak yang karena informasi saja Bapak Ibu semua, Soraja Kidul ini mendapat program Kotaku ya, jadi apa namanya yang komplek kumuh lah itu kan, makanya nanti mungkin dengan mungkin Pak Endang bisa menjadi kepala desa, mungkin punya program untuk pembangunan atau misalnya untuk pemukiman itu. Ya, itu memang bisa terjadi segala program apapun, yaitu tadi asal dalam apa namanya menggali dan meningkatkan PAD ini dikelola dengan baik, dikelola dengan maksimal, dan jangan ada kepentingan pribadi, karena jika sudah ada kepentingan pribadi itu saya yakin nggak bisa jalan secara maksimal. Jadi kalau itu sudah terjadi ya walau alam. Jadi saya juga meminta dan memohon kepada semua aspek, semua unsur, semua lapisan, semua lembaga yang ada, mari bersama-sama kita meningkatkan ataupun menggali potensi PAD Desa Soekarja Kidul supaya kesejahteraan masyarakat bisa ditingkatkan. Ya, kemudian selanjutnya ini Pak Endang juga pengalaman juga ya, mungkin sudah lama ya Pak di Karang Taruna ya. Cukup lama, selama ibu saya menjabat itu saya aktif di Karang Taruna. Mungkin ada 10 tahun atau Ya kurang lebih sekitar 7 tahun lah. tahunan ya. Iya, untuk aktif di Karang Taruna sejak kelas 2 SMA ya, sekitar itulah. Kelas 2 SMA saya masuk di kegiatan Karang Taruna sampai dengan saya perguruan tinggi pun masih mengikuti itu, dan hasil dari Karang Taruna itu adalah Piala Serayu Cup. Itu kepemilikannya ada di Karang Taruna Kusuma Yuda 2, Desa Soekarja Kidul. Itu yang terakhir atau tahun berapa tuh? Terakhir tahun 90 berapa ya saya di Karang Taruna itu cukup membanggakan Karang Taruna dan membanggakan Desa Soekarja Kidul, karena kita yang menjadikan Serayu Cup adalah maskot pada saat itu. Karang Taruna Kusuma Yuda 2 Punya prestasi lah ya. punya prestasi di ya, kancah kabupaten. Jadi tidak dipandang sebelah mata sebenarnya dari dulu, masalah Desa Soekarja Kidul sebenarnya tidak dipandang sebelah mata sudah dari dulu. Saya juga nggak tahu kenapa sekarang seperti ini. Ya, mungkin karena saat ini kegiatan Karang Taruna mungkin belum, walaupun sudah terbina ya mungkin ada kendala-kendala atau mungkin kurang pembinaan juga bisa ya, itu makanya nanti dengan adanya kepala desa yang baru, program Karang Taruna sebagai wadah pemuda ya yang dalam berprestasi, berkarya dan juga bisa berkreativitas di organisasi tersebut nanti bisa terbina seperti itu. Jadi
dengan berpindahnya kreativitas prestasi menjadi prestasi yang mungkin nanti berapa tahun lagi lah, mungkin nggak lama Pak, itu mungkin kalau nanti kalau misalkan pembinaannya betul-betul matang gitu ya, ini kita punya tim kayak sepak bola atau mungkin tenis meja, volley gitu, ini nanti bisa apa namanya menjadi juara lagi istilahnya lah, seperti mungkin tadi juara Piala Serai Pak ya. Iya, jadi kita bisa waktu dulu kan Kusuma Yuda 2 Desa Sokaraja itu kan penyelenggara. Jadi kita yang punya istilahnya, iya kita lah punya gawe pertama kali. Jadi untuk Piala Serayu Cup itu milik Karang Taruna Kusuma Yuda 2 Desa Sokaraja itu. Jadi bukan jadi juara ya? Kala itu memang apa namanya perlombaannya ataupun pertandingan kompetisi itu masih lokal, masih di sekitar Kabupaten Banyumas, tapi lama-kelamaan sudah antar kabupaten bahkan antar provinsi. Jadi Kusuma Yuda 2 itu cukup terkenal. Jadi saya juga rindu dan kangen Karang Taruna seperti itu lagi. Iya, karena bisa dibanggakan gitu. Semoga nanti kalau bisa saya nanti bisa menjadi apa misalnya niat dari Pak ini bisa tercapai kan, nanti bisa ya kita mengadakan lah istilahnya untuk kompetisi-kompetisi seperti itu untuk level mungkin lokal atau mungkin juga bahkan kalaupun bisa ya kita juga ke apa antar provinsi lah istilahnya lah, kita mungkin yang undang dari tim Jawa Timur atau Jawa Barat itu. Tapi itu monggo nanti itu adalah program-program dari Pak Endang dalam promosi bisa menjadi kepala desa. Ya kemudian di sini juga tadi disebutkan untuk visinya adalah menggali dan meningkatkan PAD Pak ya. Iya. Ya. Kalau mungkin bisa diwacanakan aja lah kira-kira untuk potensi-potensi apa aja yang ada di Sokaraja Kidul ini lah istilahnya yang bisa digali gitu. Ya sebenarnya ada beberapa yang sangat apa namanya seandainya kita gali itu akan mendukung keuangan desa dan akan mensejahterakan masyarakat. Contoh yang kelihatan saja itu pasar Sokaraja itu kan ada di wilayah Desa Sokaraja itu, dan saya lihat yang ada di situ rata-rata bukan warga Desa Sokaraja itu. Pedagangnya atau apa nih Pak? Jadi yang salah satunya contohnya saja parkiran. Parkiran itu kan bukan milik sepenuhnya Desa Sokaraja itu. Jadi masih ada apa namanya, anggaplah kita sebagai penonton, dan itu tidak boleh sebenarnya karena pasar ini kan ada di wilayah Desa Sokaraja gitu. Jadi tuan rumahnya adalah Desa Sokaraja gitu. Jangan sampai kita hanya melihat orang lain mengelola parkiran itu dan kita tidak bisa ngapa-ngapain, karena hasil dari parkir itu cukup besar, bisa untuk tiap bulannya itu kalau dikumpulkan ya cukup lumayan lah. Tapi kan kalau dikumpulkan dengan 1 tahun untuk masa periode anggaran belanja desa itu kan cukup gede, lumayan besar. Jadi itu salah satu yang saya maksud dengan PAD adalah pengelolaan parkir di pasar. Belum dari pajak retribusi, PKL yang ada di Desa Sokaraja Kidul, kios dan yang lainnya. Jadi ada cukup lumayan lah untuk PAD-nya kalau asal digali, kita mau menggali PAD Desa Sokaraja Kidul. Terus yang kelihatan sekali adalah lapangan. Lapangan itu dari saya aktif di Karang Taruna sampai dengan sekarang itu kayak nggak pernah disentuh. Karena saya tahu, karena saya dulu pernah mengadakan Karang Taruna itu menyelenggarakan kompetisi Serayu Cup. Jadi dari dulu lapangan Desa Sokaraja itu ya seperti itu sampai dengan saya kembali lagi ke Desa Sokaraja itu ya masih seperti itu.
Jadi itu sebenarnya aset untuk bisa kita Padahal gali. sampingnya udah jadi jalan yang bagus ternyata Ya, kita kalah Bagus, cepat ya. dengan pembangunan jalan yang tembus ke Panjerukan. Itu kita kalah cepat untuk pembangunan lapangannya. Seharusnya lapangannya dulu baru disambut dengan jalanan yang sudah bagus. Itu seperti itu. Itulah beberapa contoh yang saya maksud dengan PAD. Ya kalau mau kita gali ya ada banyak lagi. Dari sampah juga Sampah itu mohon maaf kalau di Jakarta itu buat rebutan. Pengelolaan sampah itu di Jakarta itu buat rebutan karena sangat-sangat besar nilai dari sampah itu. Ya, makanya dari itu kan saya bilang kita maksimalkan lah PAD yang ada di Desa Sokaraja gitu. Kita bisa bekerja sama kok sampah itu dengan Pemda, pemerintah daerah, kabupaten, bisa. Karena di sana juga saya juga sudah pernah melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah. Jadi fasilitas kendaraan itu dari Pemda semuanya. Kita hanya membayar retribusi tiap bulan sesuai dengan volume sampahnya. Volume sampah sampai berapa baru kita yang bayar ke Pemdanya dengan retribusi sampah. Seperti itu. Jadi marilah yang belum itu kita maksimalkan. Sayang, sangat disayangkan itu. Sampai sini saya udah masuk ke kotaan istilahnya ya. Iya, karena Sokaraja itu mau dibilang desa juga enggak, dibilang kota juga. Iya. Jadi Saya milih kota lah. iya, makanya lah. desa Sokaraja itu posisinya ya kota, bukan ya bukan itu. Tapi termasuk itu loh, udah di ada pemecahan wilayah antara kabupaten juga dengan kota T. Kayaknya kalau tidak salah dulu itu pengembangan kotanya itu pemisahannya sampai dengan lapangan Desa Sokaraja itu ada batas mana yang kabupaten, mana yang kota T, kota administrasi Purwokerto. Pemekaran. Iya, ada pemekaran itu. Kalau tidak salah dulu saya pernah dengar itu batasnya sampai lapangan. Perempatan itu batas pengembangan batas kabupaten dengan kota aktif, kota administrasi Purwokerto. Ya mungkin untuk informasi aja Pak Gendang ya, untuk saat ini kan untuk sampah ini kan sudah dianu sama BUMDes diurus gitu loh. Jadi sudah ada ya mungkin masukkan juga lah untuk PAD gitu ya. Dan kan sekarang ada BUMDes itu kan, Badan Usaha Milik Desa itu BUMDes. Itu termasuk dalam salah satunya adalah programnya tentang sampah itu tadi yang disampaikan. Iya. Tapi saya dengar ada kendala pembuangan. Iya. Ya TPS-nya teman-teman akhirnya yang Iya, itu masih ada kendala. Saya dengar masih ada kendala untuk tempat pembuangan sementaranya. Jadi ya ayolah kita bareng-bareng kita memecahkan masalah. Memecahkan sebuah masalah bareng-bareng, duduk bersama dengan masyarakat. Jadi kita harus melibatkan masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat. Solusinya mau bagaimana? Sebenarnya seperti itu. Terima kasih Pak. Ya, kemudian selanjutnya ya ini visi misi adalah tentang sinergi Pak ya. RT, RW ya semuanya semua pihak lah. Iya. Dari perlu ada sinergitas lah ya dari semua warga yang ada di Desa Sokaraja ini. Memang kita perlu adanya gotong royong istilahnya ya, kerjasama. Jadi enggak saling mengegokan sendiri lah gitu loh. Betul. Yang lebih unggul gitu. Ada sinergi RT RW ya, jadi semoga sih memang apa yang menjadi niat ibadahnya Pak Endang ya semoga bisa nanti pilkada mendatang bisa tercapai. Amin. Jadi bisa apa yang menjadi program visi misi dari Pak Endang bisa terwujud. Amin. Selama berarti 6 tahun ya sekarang Okay. sudah kan 6 tahun ya sebenarnya untuk kira-kira apa ada yang hal lain yang perlu disampaikan Pak? Saya kira enggak sih, karena visi misinya sederhana Mas. Saya enggak mau muluk-muluk. Asal ada sinergi RT, RW, BPD, BUMDes dan tokoh masyarakat dan tokoh agama
muda juga ya Karang Iya, Taruna. Karang Taruna itu Kakak. kalau sinergitas itu terjalin, mau ngapain enak, mau ngapa-ngapain mudah. Ini desa mau dikapain, desa mau digimanain, itu sangat-sangat mudah. Asal itu. Karena kenapa saya bilang ada BPD saya libatkan? Karena BPD itu fungsinya untuk bikin perdes, Mas. Kita mau melakukan apapun, asal BPD sudah bikin perdes, itu saya yakin kita bisa menjalankan itu. Karena pembuatan perdes adalah melibatkan seluruh masyarakat dalam pembuatan perdes. Jadi ketika perdes itu muncul, ya insya Allah lah kita bisa menjalankan itu bersama masyarakat. Karena tugas BPD yaitu bikin perdes. Termasuk pengawasan ya. Ya, tidak hanya pengawasan jalannya pemerintahan desa. Kita bisa minta tolong BPD untuk bikin perdes, Mas. Itu namanya sinerginya seperti itu. BPD bikin perdes, kita Pemdes bersama masyarakat yang menjalankan. Jadi harus sinergi. Berarti nanti itu sinergisanya kemudian dikembangkan dalam hal bentuk musrembang desa. Betul. Iya. Tapi untuk program-program seperti apa, tahun mendatang gitu ya, nanti bisa terwujud. Ya, mungkin ada hal lain. Enggak sih, Mas. Jadi saya hanya minta mohon doa restu Ya, kepada disampaikan masyarakat. aja. Mohon doa restu kepada seluruh lapisan masyarakat Desa Sukarti Kidul, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, BPD, dan BUMDes dan seluruh lapisan masyarakat Desa Sukarti Kidul. Mohon doa restunya, mohon dukungannya. Mudah-mudahan saya sehat sampai dengan coblosan tanggal 15, sehat walafiat, dilancarkan. Saya juga berdoa untuk masyarakat Sukarti Kidul, semoga tetap sehat, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sukses selalu buat masyarakat Desa Sukarti Kidul. Oke. Terima kasih Pak. Dan untuk warga Desa Kidul, para kader, simpatisan juga mungkin dari timnya Pak Endang Mardiana, ya sekali lagi silakan nanti jangan lupa berbondong-bondong ke lapangan Sriwijaya tanggal 15 untuk menggunakan hak pilihnya. Dan sebelum saya mengakhiri untuk acara ngendong di malam hari ini, karena ini masih ada tempat lain Pak nanti ya. Silakan. Ya, kita sebelumnya mohon maaf kalau mungkin apa yang saya sampaikan ada atau Pak Anda sampaikan ada yang kurang pas atau mungkin ada salah, yang mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada panitia atau mungkin pemerintah desa yang sekarang. Dan semoga apa yang menjadi visi misi dari Pak Endang ini menjadi perbaikan yang menjadi lebih baik untuk Sukarti Kidul ke depan. Jadi itu jadi lebih maju, lebih istilahnya pembangunannya lebih bagus daripada yang sebelumnya. Dan jangan lupa buat semua ya, saya buat warga desa yang melihat acara di malam hari ini untuk bisa mengetahui lebih lanjut mungkin tentang pelaksanaan Pilkades, atau mungkin ada besok Sabtu juga ada acara penyampaian visi misi program dari masing-masing calon di Desa Sukarti Kidul. Kita akan menginformasikan semua hal lewat channel YouTube di Pelanginda Production. Oleh karena itu, biar warga Desa Sukarti Kidul tidak ketinggalan informasi-informasi lainnya, jangan lupa untuk di channel ini di like, subscribe, dan komen, dan juga bunyikan lonceng yang ada di sebelahnya. Dan sekali lagi saya sebagai pembawa acara di malam hari ini terima kasih sekali atas waktu dari warga Sukarti Kidul semua yang telah menyaksikan acara di malam hari ini. Sekali lagi terima kasih, dan untuk menutupnya saya akan putarkan sekali lagi kampanye dari Pak Endang Mardiana yang telah dilaksanakan tadi siang. Dan saya dari pembawa acara di malam hari ini mohon maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi BPD minta dukungan masyarakat. Saya tidak bisa ngapa-ngapain bapak-bapak ibu-ibu. Jadi saya mohon dukungannya untuk merestui saya menjadi kepala desa Sukarti Kidul. Saya hanyalah pelayan masyarakat Desa Sukarti Kidul. Tidak ada yang lain, tidak ada yang
untuk gagah-gagahan Bapak-bapak Ibu-ibu. Mohon untuk digarisbawahi, kepala desa bukan untuk gagah-gagahan. Kepala desa adalah pelayan masyarakat yang harus mengayomi dan melindungi masyarakat desa Sokaraja Kidul. Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan saya kepala desa Sokaraja Kidul, niat saya ibadah, niat saya mengabdi lillahi ta'ala, Bapak-bapak Ibu, karena saya adalah pelayan masyarakat. Nomor 3 dicoblos. Ayo mari kita hidup semua ibu-ibu. Bisa berdiri, kita bergoyang, meninggalkan kita terlalu pada pagi ya Bu. Monggo. Ayo Bu, semangat Bu. Goyang semua. Ya bergoyang tak kasih hadiah nanti, oke? Kalau kamu sendiri, jangan sendiri. Jangan jalan salahku, jangan dipikir. Ayo kita happy-happy, kita cari, kami kanan kiri, putar-putar kaki. Ayo kita goyang kita cari, biar kita happy, goyang sampai pagi. Ayo kita goyang kita cari, biar kita happy, goyang sampai pagi. Ayo Bu, yang sekarang Bu, Bapak, goyang di situ, goyang aja Bu. Kalau kamu sendiri, kamu jangan sendiri. Jangan sendiri, jangan dipikir. Ayo kita happy-happy, Kepala desa tidak boleh sombong. Kepala desa tidak boleh membeda-bedakan. Semua adalah masyarakat desa Sokaraja Kidul. Insya Allah Bapak-bapak Ibu, niat kulo niat ibadah, niat mengabdi kalian masyarakat, tapi nggih kulo nyuwun tulung umpami Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala niku wijabahi kula dados, kula nyuwun dukungane supaya visi misi saya dapat tercapai. Tanpa dukungan masyarakat, tanpa dukungan RT, RW dan BPD, visi misi saya mustahil bisa dicapai. Jadi saya tidak bisa sendirian jika Allah menghendaki saya menjadi kepala desa. Makatan ibu-ibu, bapak-bapak, jadi sepindah malih, kepala desa bukan untuk gagah-gagahan. Saya kira Bapak Ali Sukoto setuju, karena kepala desa adalah jabatan amanah, jabatan ibadah. Sekarang kita berada di lokasi terakhir untuk kampanye calon nomor 3, yaitu di sekitar RT 4 RW 3 Desa Sokaraja Kidul. Dan
Di sini sebentar lagi calon nomor 3 akan datang dan itu udah ada persiapan-persiapan yang sebentar lagi akan diadakan kampanye untuk calon nomor 3 yaitu Pak Endang Mardianto Nanang. Iya Bu, kalau duduk enak nyantai-nyantai sambil mendengarkan. Tentunya ibu-ibu pengen tahu ya, kalau nomor urut 3 itu siapa ya? Nanti bisa berkenalan langsung dengan beliau karena beliau hadir di sini. Dan akan menyampaikan visi misinya ya Bu, untuk membawa desa kita, terutama desa Sokareja itu untuk yang lebih baik lagi. Insya Allah amanah ya Bu. Mbaknya sehat ya Mbak, bisa hadir di sana Mbak? Iya. Terima kasih. Mudah-mudahan yang hadir pada pagi ini diparingi sehat, panjang umur, murah rezekinya. Pengen tahu ya Bu, calon nomor 3 calonnya siapa? Putra terbaik Sokareja Kidul yaitu Bapak Endang Mardianto. Kebetulan beliau juga berdiri di sana, nggih. Hotel apa boten Bu? Oh. Di sini ada Bapak Kepala Desa juga yang kompak datang di sini ya Bu. Ini Ibu Bapak-bapak semua bisa langsung bertanya kepada beliau. Saya sama Bu Dewi. Ayo. Hah? Oh iya. Pelangnya manis kayak saya ya Bu. Iya.
perjuangan almarhum, perjuangan beliau yang belum selesai, yaitu meningkatkan, menggali penghasilan asli desa. Jadi Desa Sukoharjo Kidul kaya raya bapak-bapak, ibu-ibu, cuman pengolahannya memang belum maksimal. Jadi insya Allah jika Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan saya menjadi kepala desa Sukoharjo Kidul, insya Allah saya akan mengabdi dan berbakti kepada masyarakat desa Sukoharjo Kidul, termasuk ibadah saya kepada masyarakat Sukoharjo Kidul dengan mengabdi. Dengan salah bapak-bapak ibu-ibu, saya akan menjalankan amanah masyarakat, insya Allah bapak-bapak ibu-ibu. Kenapa saya visi misi saya meningkatkan, menggali PAD? Karena PAD ini adalah penghasilan asli desa, itu yang harus ditingkatkan. Karena PAD ini ada di dalam anggaran belanja desa, dan itu bisa dialokasikan membantu dana desa dan anggaran alokasi dana desa. Jadi jika PAD kita tinggi, jika PAD kita maksimal, insya Allah akan menuju masyarakat desa Sukoharjo Kidul menuju lebih baik dan lebih sejahtera. Jadi, tapi visi misi saya tidak akan berjalan jikalau masyarakat, RT, RW, BPD dan perangkat desa lainnya tidak mendukung saya. Saya butuh masyarakat untuk menjalankan visi misi